Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan bisnis model Canva yang dimana beranggotakan saya sendiri atas nama Bunga dan rekan saya Erik, Septiani, dan Rizka. Boleh dilanjut dengan rekan saya? Baik, terima kasih. Saya izin melanjutkan untuk pembahasan. Pembahasan ini ada beberapa poin. Yang pertama, pengertian bisnis model Canvas. Yang kedua, kerangka bisnis model Canvas. Yang ketiga, tahapan dalam perumusan ide usaha. Yang keempat, menentukan nama usaha atau perusahaan. Dan yang kelima, ada contoh studi kasus. Untuk selanjutnya, bisnis model Canvas. Menurut Alexander Osterweider dalam bukunya berjudul Business Model Generation tahun 2010. Bisnis Canvas adalah sebuah model bisnis, gambaran logis menangkap sebuah nilai. Lebih lanjut, pengertian bisnis model Canvas dapat diartikan sebagai salah satu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang atau yang kita akan jalani. Dengan tool ini, kita seakan melihat bisnis dari gambaran besar, namun tetap lengkap dan mendetail apa saja elemen-elemen kunci yang terkait dengan bisnis kita. Dengan demikian, kita bisa melihat gambaran utuh yang sangat membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis kita. Dengan mengevaluasi satu demi satu elemen kunci, jadi lebih mudah menganalisis apa yang kurang tepat dan pada akhirnya kita bisa mengambil langkah untuk mencapai tujuan bisnis kita. Model bisnis Canvas merupakan model bisnis yang dituang ke dalam visual gambar dan dibagi menjadi 9 aspek yang meliputi diantaranya 1. Customer. Kita harus mengetahui customer kita, kelompok target customer yang akan atau sedang kita bidik untuk menjadi customer kita. Hal yang harus bisa mendefinisikan secara spesifik siapa segmen target customer kita. Di antaranya itu 1. Tingkat ekonomi, bisa menengah, atas, dan ada juga umur. Itu bisa dari anak usia 5 tahun ke atas, remaja, usia dewasa, sampai manula atau orang yang sedang program diet. Nah, yang ketiga ada komunitas tertentu, misalnya komunitas sepeda, komunitas pecinta hewan tertentu, atau komunitas ibu-ibu pengajian. Nah, yang keempat ada perilaku khusus dari target customer kita. Misalnya, reaksi terhadap harga barang, kadang ada perilaku tertentu yang malah suka dengan barang-barang mahal. Ada juga yang benar-benar sensitif terhadap harga yang murah, dan lain-lain. Dengan mengetahui segmentasi isi, kita akan lebih mengerti dan menangkap kebutuhan khusus dan sifat-sifat target customer kita. Yang kedua ada value proposition, artinya itu seperti apa yang kita tawarkan dalam bisnis. Value proposition atau mudahnya produk adalah hal yang ditawarkan ke target customer kita. Misalnya kita menjual bahan makanan organik ke komunitas vegetarian, menjual kreasi dari batik untuk anak muda, atau menawarkan jasa pelatihan bisnis ke mahasiswa dan UKM. Dikatakan value proposition adalah agar kita tidak terjebak dengan istilah produk yang selalu identik dengan barang, sementara value proposition tidak selalu tentang barang. Dia sifatnya lebih luas seperti jasa fotografi, bahkan tangan kawat gigi. Nah, pada Fitbar Chips ini itu merupakan makanan yang ringan atau cemilan yang terbuat dari olahan biji. Cemilan ini memiliki varian rasa kemasan yang menarik dengan harga yang cukup terjangkau. Yang ketiga ada channels atau saluran distribusi. Selanjutnya kita telah memiliki customer segment dan value proposition atau produk yang siap ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan customer. Sekarang adalah bagaimana kita bisa memberikan produk atau jasa yang customer butuhkan untuk sampai ke tangan mereka. Untuk menyampaikan value proposition ke customer, kita perlu channel. Channel adalah cara yang digunakan untuk memberikan value proposition ke kita ke customer. Cara ini bisa sangat bermacam-macam tergantung dari segmen customer yang kita bidik. Channel ini adalah salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan, karena jika kurang tepat kita tidak dapat meraih target segmen yang diharapkan. Channel dapat juga disebut bagaimana cara kita menyampaikan produk kepada customer, berupa penjualan langsung, melalui distributor, melalui tenaga marketing, bisa juga melalui website atau sosial media, bisa melalui forum jual beli. Yang keempat ada customer relationships atau seberapa dekat kita dengan customer kita. Dalam customer relationships ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu get, keep, dan grow. Get yaitu bagaimana cara kita memperoleh customer.
keep adalah cara kita menjaga customer agar tetap setia berhubungan dengan kita, dan grow adalah cara kita membuat customer memberikan pendapatan lebih kepada kita melalui subproduk atau pelayanan yang kita berikan. Customer relationships merupakan wadah untuk terus berhubungan, dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada customer dengan memperhatikan 3 hal tersebut. Banyak cara yang dapat dilakukan baik online maupun offline. Untuk pelayanan secara online itu sebut saja website, Facebook, Twitter, Kaskus, Thread, dan forum, BBM, YM, WhatsApp, dan lain-lain. Semua itu bisa dijadikan sarana untuk menjalin hubungan dengan customer. Dengan hubungan yang lancar tersebut, kita dapat dengan mudah menyampaikan sesuatu kepada customer, misalnya mengenai produk baru, diskon, penawaran khusus, dan lain-lain. Yang kelima ada revenue streams atau pendapatan. Revenue stream ini adalah salah satu hal yang sangat penting karena inilah nafas yang membuat usaha kita tetap hidup. Kita sudah merancang dengan cermat 4 elemen, yaitu value proposition yang akan ditawarkan, penentuan target segment atau customer segment yang akan dibidik, penentuan channel penjualan, dan menentukan bagaimana membangun hubungan dengan customer. Pertanyaan berikutnya dan salah satu yang terpenting adalah bagaimana bisnis kita bisa menghasilkan uang. Pada umumnya bisnis terutama perdagangan menghasilkan uang dari keuntungan penjualan atau kita sedang sebut itu laba atau profit. Nah, laba atau profit ini adalah salah satu model revenue stream yang sederhana. Profit didapat dari selisih semua pendapatan penjualan atau omset dikurangi semua biaya. Sebagai contoh, kita menjual makanan buka puasa seperti es teler, berarti profit secara sederhana adalah semua uang dari penjualan dikurangi biaya bahan, ditambah upah kerja, tambah biaya listrik, tambah sewa tempat, tambah kemasan. Dari model bisnis yang bisa hidup adalah jelas bagaimana bisnis ini bisa menghasilkan uang. Jadi jika ditawarkan bisnis lalu revenue stream dari bisnis tersebut tidak jelas, bagaimana bisnis tersebut bisa menghasilkan uang, tambah biaya listrik, tambah sewa tempat, tambah kemasan. Dari model bisnis yang bisa hidup adalah jelas bagaimana bisnis ini bisa menghasilkan uang. Jadi jika ditawarkan bisnis lalu revenue stream dari bisnis tersebut tidak jelas, bagaimana bisnis tersebut bisa menghasilkan uang, maka ini bukan jenis bisnis yang bisa terus bernafas dan tumbuh. Nah, yang keenam ada key partner atau siapa partner Anda. Sukses berbisnis tidak bisa sendirian. Kita harus bekerja sama dengan banyak pihak lainnya. Tentukan dari awal apakah bisnis kita memerlukan investor untuk permodalan atau tidak. Apakah kita perlu mengadakan perjanjian kerjasama khusus dengan distributor ataupun reseller. Serta siapa saja yang akan menjadi supplier dalam bisnis kita ini. Menggandeng partner yang melengkapi kemampuan yang kita miliki akan meningkatkan peluang keberhasilan bisnis. Misalnya, kita sangat ahli membuat makanan yang enak. Cari partner yang bisa menjual makanan kita atau marketing. Misalnya, kita kenal distributor atau sesuatu produk yang lebih murah. Cari partner yang bisa membuat website untuk dijual online. Pikirkan untuk menjalin kolaborasi dengan partner, baik itu investor, supplier, distributor, maupun reseller. Yang ketujuh ada key activities atau kegiatan utama. Dalam memulai bisnis, kita harus dapat menentukan kegiatan utama apa saja yang harus dilakukan dalam usaha menghasilkan value propositions dan revenue stream. Kegiatan tersebut meliputi produksi, selling, dan support. Misalnya kita bisnis makanan unik berbahan dasar tempe. Tentunya kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan antaranya dalam hal produksi adalah membeli bahan-bahan, memasak atau produksi mengepak produk tersebut, lalu membuat kemasan. Untuk hal selling dapat dilakukan promosi, iklan baik online maupun offline. Adapun kegiatan support yang berupa membantu penjualan, mengadakan kerjasama seperti keagenan atau membuka peluang distributor maupun reseller. Yang kedelapan ada key resource atau sumber daya utama. Key resource ini adalah syarat yang harus dipenuhi atau sumber daya utama yang harus dimiliki untuk melakukan aktivitas utama bisnis kita. Jika kita kehilangan key resource ini, bisnis tidak akan berjalan lancar. Sumber daya ini dapat berupa manusia, barang, bangunan finansial, intelektual, atau aset produksi, karyawan, modal usaha, alat transportasi, mitra pendukung, pengelola konten, dan lain-lain sebagainya. Sebagai contohnya, Anton membuka usaha kantin di dekat kampus. Maka key resource atau atas bisnis Anton tersebut adalah sumber daya yang dimiliki agar kantin tersebut berjalan, seperti tempat usaha, gerai, pegawai, dan disuruh masak atau alat-alat masak. Yang kesembilan ada cost structure. Semua usaha yang dilakukan memerlukan biaya. Lakukan perhitungan secara seksama, lalu putuskan apakah rencana bisnis kita menguntungkan atau tidak. Mengetahui menguntungkan atau tidaknya sebenarnya sederhana saja. Kita dapat merinci semua sumber daya yang dibutuhkan dan memperkirakan berapa pendapatan yang akan diterima dengan harga yang sesuai. Lantas apakah penghasilan kita lebih besar dari pengeluaran? Jika tidak, berarti kita akan merugi dan bisnis ini tidak layak dijalankan. Di antara cost structure ini ada biaya marketing, biaya produksi, atau upah tenaga kerja.
Baik, saya lanjutkan mengenai about the business dari kelompok 11. Kita ambil produk dari FitChip yang dimana terbuat dari gandum yang dapat memperkuat imunitas seseorang. Gandum dan produk gandum utuh kaya akan beberapa jenis vitamin B, termasuk vitamin B6 dan asam folat. Vitamin B tidak hanya membantu tubuh untuk memerangi bakteri dan virus, tetapi juga memperkuat daya tahan tubuh saat kurang sehat. Produk gandum utuh juga memberikan perpaduan yang baik antara serat, protein, lemak yang sehat, tetapi juga mengandung beta-glukan, yaitu suatu jenis serat yang memiliki sifat amikroba dan antioksidan. Nah, pandemi saat ini kita akan membutuhkan daya tahan tubuh yang kuat, ya, termasuk dari komposisi yang ada di FitChip. Selanjutnya saya akan menjelaskan informasi produk dari FitChips. FitChips terdiri dari 3 varian rasa, yaitu barbecue madu, rumput laut, dan keju. Berat FitChip per kemasan yaitu 60 gram, 1 karton terdiri dari 24 pc. Kemasan dari FitChip sangat daf dan shine spot sehingga kemasan dari FitChip ini terlihat mewah dan kemasan tidak mengkilap. Karena FitChip terbuat tanpa bahan pengawet, maka daya penyimpanan tidak bertahan lama sampai 12 bulan atau 1 tahun. Target pasar adalah pria atau wanita yang berusia 25 tahun ke atas karena FitChip sangat baik digunakan untuk yang sedang menjalankan diet. Rekomendasi harga yang ditawarkan kepada konsumen yaitu 13.500 per pc. Berikut adalah kemasan dari FitChips. Terlihat pada gambar bahwa kemasan dari FitChips tidak mengkilap, tapi tekstur sangat halus dan dapat didaur ulang. Keunggulan FitChips dibanding dengan kompetitor antara lain adalah terbuat dari multigrain dan biji-bijian bernutrisi yang kaya serat, yaitu oat, quinoa, walnut, dan crown. Tanpa penguat rasa, pengawet, pewarna, dan pemanis buatan, rasanya juga enak dibanding snack umumnya. Untuk manfaat FitChips dalam setiap varian rasa, yaitu FitChips untuk rasa madu barbecue ya, meningkatkan stamina, memerangi bakteri, memacu regenerasi sel-sel kulit baru. Dan untuk FitChips rasa rumput laut yaitu membantu melancarkan pencernaan, berfungsi sebagai detoks alami dan untuk menjaga kecantikan kulit. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perkataan yang kurang jelas. Untuk pertanyaan boleh isi kolom komentar YouTube kami. Kami tutup untuk presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.